Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan dan rekan-rekan pemateri yang saya cintai, serta teman-teman mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom Beda Buku kali ini dengan judul Etika Pendidikan dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Era VUCA pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adi Tarandima sebagai host. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, marilah kita tenangkan pikiran dan hati kita untuk hening. Hening dimulai. Hening telah selesai. Acara selanjutnya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Rahayu, Horas Sampurasun, Waras Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Li'i Malangu, Kuru Sumangga, Hong Ulun Basuki Langgang. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam
para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan kersanya ini. Kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berharga ini, ya, dan saya perkenalkan, nama saya Andri Hernandi sebagai dosen pengampu. Tentu saja merasa sangat senang dan bangga atas terlaksananya bedah buku untuk mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kedua ini. Acara bedah buku ini merupakan keberlanjutan dari perjalanan intelektual dan spiritual kita dalam memahami serta merenungkan etika dan sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Buku yang akan kita bedah ini adalah sebuah sumber pengetahuan yang tentu saja bernilai tinggi, membawa pemikiran mendalam dan memberikan wawasan baru terkait dengan tema tersebut. Tentu saja sebelum kita memulai perbincangan yang mendalam dan diskusi yang mendalam, saya tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa sebagai penulis, ya, yang telah menyumbangkan pemikiran dan ide brilian mereka dalam buku ini. Kehadiran mereka di tengah kita hari ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bersedia hadir di dalam webinar ini, dan kehadiran daripada Anda sebagai peserta menunjukkan ketertarikan dan komitmen kita bersama dalam menjalani perjalanan ilmiah dan spiritual ini. Saudara-saudara sekalian dan sebangsa dan setanah air, di dalam buku ini kita akan membahas konsep etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif, atau dikenal juga dengan era VUCA, yang merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, yang tercermin dalam karya ini. Kita akan mengeksplorasi berbagai pandangan dan pemikiran yang mungkin dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua dalam konteks etika dan sistem nilai kepercayaan dalam era disruptif ini. Dan hal ini merupakan tema yang cukup menarik karena sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi saat ini. Saudara sekalian, sebelum acara diskusi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap terbuka terhadap ide dan pandangan yang mungkin berbeda. Mari kita hadapi setiap diskusi dengan rasa hormat dan keingintahuan yang tinggi. Tentu saja tanpa membuang waktu yang lama, mari kita mulai perjalanan intelektual dan spiritual kita melalui bedah buku ini. Saya yakin setiap pembicaraan, pemikiran yang akan diungkapkan hari ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi perkembangan pemahaman kita terhadap etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan menemukan inspirasi yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era disruptif ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Lei Malangu, Uruk Sumangga, Hong Ulun, Basuki, Langgeng. Terima kasih. Acara selanjutnya, pemaparan materi dari presentator bedah buku etika pendidikan pada siang hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan kepada moderator, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar pada siang hari ini.
Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar hadir. Selanjutnya, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Ketiga, mikrofon hanya dapat diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Keempat, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menulis di kolom chat atau raise hand dan menggunakan persetujuan host. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan wajib menyebutkan nama, asal, dan instansi. Yang keenam, pemateri wajib menghidupkan kamera atau on-cam jika memungkinkan. Yang ketujuh, peserta yang ingin bertanya wajib on-cam jika memungkinkan. Yang terakhir, peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada saudara moderator untuk memandu acara webinar buku siang hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Adi selaku host untuk kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang berbahagia dan terima kasih sebelumnya karena telah menyempatkan waktu pada hari ini, hari Kamis 11 Januari 2024 dalam acara webinar bedah buku dengan tema pentingnya etika pendidikan dalam perspektif kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di era buka. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan sebelum saya memandu jalannya webinar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Satrio Ginanjar selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar bedah buku kali ini. Sekilas saya bacakan pengantar dari buku ini. Kecanggihan dan kemajuan teknologi dalam perkembangan zaman di tengah arus globalisasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini memantik pertanyaan, bagaimana pendidikan mampu berperan dalam menghadapinya. Lantas, etika pendidikan seperti apa yang seharusnya menjadi landasan, serta bagaimana hal itu diterapkan tanpa mengurangi atau meninggalkan nilai-nilai luhur identitasnya. Melalui webinar bedah buku kali ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi dari pemateri-pemateri dari tulisan buku pentingnya etika pendidikan dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era buka ini. Sepertinya di sini sudah hadir ke-6 penulis. Langsung saja saya coba sapa satu persatu. Selamat siang, Rahayu, Saudara Yanti Oktaviani. Halo Kak Yanti. Rahayu, selamat siang Mas Satrio, selaku moderator. Bagaimana kabarnya Kak Yanti? Syukur sehat, terima kasih. Rahayu. Selanjutnya Saudara Franky Maramba Jawa. Wah, ini putra Sumba. Halo Kak Franky, apa kabarnya? Halo Mas Satrio, puji Tuhan, kabar baik, alhamdulillah. Rahayu Kak Franky. Rahayu. Yang selanjutnya ada Saudara Rio Aditya. Wah, ini putra Bekasi kali ini. Apa kabar Mas Rio? Satrio, kabar baik Mas, sehat selalu. Oke, yang selanjutnya ada Saudari Anissa Komanaha. Selamat siang, Rahayu Kak Anissa. Rahayu Mas. Bagaimana kabar Kak Anissa? Baik? Sehat, baik Mas. Terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Rosalinda Sitorus. Apakah sudah hadir? Sudah, Kak.
On cam Kak Rosa, mungkin jika memungkinkan bisa on cam. Ya, selamat siang Kak Rosa. Siang Rahayu. Yang terakhir ada Saudara Lukman Sihombing. Wah, sepertinya ini sudah balik kampung ini Mas Lukman. Ya, ini udah di alam nih, alam bebas. Gimana kabar Kak Lukman? Seperti biasa sehat selalu. Alhamdulillah. Rahayu Kak Lukman. Rahayu. Ternyata banyak juga di sini ya, hadir teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua. Mungkin ada yang juga sudah pulang kampung. Kalau boleh tahu ada yang mengikuti webinar ini dari mana saja ya? Mungkin bisa ditulis nanti di kolom komentar ya. Baik, karena para penulis kita sudah bergabung, langsung saja kita simak penjelasan dari isi buku Pentingnya Etika Pendidikan dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Era VUCA. Saya peringatkan, setiap pemateri diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan materi. Jadi sebisa mungkin gunakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Dan bagi teman-teman, saya ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena pada terakhir nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya alihkan kepada kelompok ini untuk melakukan pemaparan materinya. Saya persilahkan. Izinkan saya untuk share screen PPT-nya ya teman-teman. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk acara kita hari ini di webinar bedah buku yang berjudul Etika Pendidikan dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Era VUCA. Buku ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Etika dan Sistem Kepercayaan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi STMT. Slide selanjutnya, Mas. Ini adalah kami dari para penulis buku di webinar hari ini. Ada dari Sumba, dari Sumatera, dan dari Jogja. Oke, next. Ini adalah gambaran dari wujud buku yang kami tulis. Ini adalah gambar tampak depannya. Dan next. Dan ini adalah gambar tampak belakangnya. Mungkin dari peserta webinar yang hadir, jika ingin berminat pada buku yang kami tulis, yang akan kami presentasikan hari ini, bisa menghubungi saya sendiri. Nomor WA ada di forum nanti. Baik, ini adalah gambaran tentang isi buku yang akan kita bedah pada siang hari ini. Etika Pendidikan dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tersusun dari 6 bab. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua ada itu mewujudkan etika pendidikan yang inklusif di era VUCA. Bab yang ketiga ada hitam putih, ketidakpastian di era VUCA. Bab keempat ada bagaimana kompleksitas pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era VUCA. Bab yang kelima ada ambiguitas,
Dan bab ke-6 itu adalah alternatif solusi untuk menyikapi fuka dalam kacamata nilai-nilai luhur kepercayaan. Mungkin kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu pengantar daripada etika pendidikan dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada era fuka yang akan dibawakan oleh Mbak Rosalinda Sitorus. Next, Mas. Pada Mbak Rosa, persilakan. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Sitorus. Saya lahir di Porsea 19 September 2004. Status mahasiswa S1 Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, langsung ke materi. Di sini ada pengertian etika. Etika dalam pendidikan atau kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan. Etika merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan manusia dalam menghargai suatu tindakan, baik benar ataupun salah. Selanjutnya. Pengertian fuka. Fuka merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang menunjukkan era dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Fuka mendorong perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan dan juga siap berkompetensi di dunia kerja pada era fuka. Pada hal ini, tidak hanya diperlukan lulusan yang hanya memiliki kecerdasan saja, namun melainkan juga keterampilan atau indikator untuk menghadapi tantangan kesiapan menghadapi dunia kerja di era fuka, agar nantinya setiap individu dapat bertahan dalam segala situasi dalam kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya. Pengertian etika pendidikan. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses dengan mana pemikiran rasio mental manusia yang disiplin dan dikembangkan, dan menurut Undang-Undang 1945, pendidikan erat kaitannya dengan persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi dirinya. Pendidikan juga bisa dikatakan suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran yang meliputi bagaimana manusia kembali ke sumber hidup, menyatu dengan sumber hidup, dan bermanfaat dalam hidup yang disebut dengan sangkan paraneng dumadi, manunggaling kawula Gusti, memayu hayuning bawana. Yang artinya, yang pertama, sangkan paraneng dumani mengacu pada kesadaran akan asal-usul dan tujuan hidup. Artinya, manusia seharusnya menyadari bahwa keberadaannya memiliki akar dan tujuan yang lebih besar. Yang kedua,
Manunggaling Kaula Gusti artinya berarti menyatukan diri dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Manusia diingatkan untuk menjalin hubungan yang erat dengan asal-usulnya atau kekuatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, memayu hayuning bawana, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Manusia diharapkan hidup secara seimbang, harmonis, dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya ada resolusi konflik toleransi. Selanjutnya adalah resolusi konflik toleransi beragama pada masyarakat multikultural di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang lahir dengan memiliki keberagaman budaya, kepercayaan yang terhimpun sebagai masyarakat multikultural. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mempresentasikan bermacam-macamnya kebudayaan yang ada di negeri ini, tetapi hal tersebut tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan nilai-nilai toleransi untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyat agar dapat terhindar dari ancaman maupun konflik sosial seperti konflik kepercayaan. Konflik kepercayaan berkait erat dengan konflik sosial. Dalam realitas kehidupan sosial, konflik seringkali dikonotasikan secara negatif. Terlepas dari asumsi yang muncul hanya sebagai hipotesis dalam menganalisis fenomena sosial, tetap saja keberadaan konflik merupakan entitas yang memilukan bagi individu yang menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Bahkan para ahli konflik juga mengakui hal ini. Konflik sosial berpotensi terjadi dalam masyarakat multiagama, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Selanjutnya ada penguatan karakter kewarganegaraan melalui organisasi siswa intersekolah. Penguatan karakter kewarganegaraan melalui OSIS di SMA Negeri 1 Kalasan berdasarkan hasil wawancara dengan pembina OSIS pada tanggal 20 Maret 2020 di SMA Negeri 1 Kalasan. Penguatan nilai-nilai karakter kewarganegaraan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan pengurus OSIS dan program-program kerja yang disusun oleh pengurus OSIS. Sehingga proses penguatan karakter kewarganegaraan dilaksanakan melalui program-program yang disusun pengurus OSIS. Berdasarkan dokumen pengurus OSIS, kegiatan dan program yang disusun pengurus OSIS dikelompokkan dalam 6 bidang OSIS yang masing-masing bidang memiliki tujuan dalam penguatan nilai karakter tertentu. Pertama, bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bidang OSIS yang fokus pada penguatan nilai karakter religiusitas. Program kerjanya antara lain kegiatan tadarus bersama, hardoh, infak rutin, kerja bakti musola, kajian rutin, kajian keputrian, pengajian tahsin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lukman. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian bab 2. Di sini saya atas nama Lukman Siombing, lahir di Lubuk Tua pada 4 Januari tahun 1999, mahasiswa S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, di bab kedua ini saya membawakan judul mewujudkan etika pendidikan yang inklusif di era VUCA. Next. Baik,
Di sini saya akan berikan sedikit gambaran tentang isi tulisan yang saya bawakan di bab 2, yaitu sebab yang pertama, konsep etika pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif itu sendiri adalah suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua individu, tanpa terkecuali, baik itu dari segi ras, suku, agama, maupun kepercayaan yang berbeda, dan yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, dengan mengintegrasikan mereka ke dalam lingkungan pendidikan umum, memungkinkan terjadinya interaksi sosial, partisipasi aktif dalam pengembangan potensi yang dimiliki. Next. Di sini ada tujuan utama dari pendidikan inklusif. Tujuan utama dari pendidikan inklusif itu sendiri tidak lain yaitu menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih adil, mengurangi segregasi dan isolasi siswa dengan kebutuhan khusus yang dimana hal ini akan membantu dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan mempromosikan pengertian dan penerimaan terhadap keanekaragaman, memajukan keterampilan sosial dan kehidupan melalui interaksi dengan rekan-rekan sebaya. Siswa dengan kebutuhan khusus dapat belajar keterampilan sosial dan kehidupan yang penting untuk keberhasilan di dunia nyata. Selain itu, tujuan utama dari pendidikan inklusif itu sendiri adalah untuk mengurangi stigmatisasi terhadap siswa dengan yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya. Nah, di sini ada nilai-nilai yang mendasari etika pendidikan inklusif. Etika pendidikan inklusif didasarkan pada sejumlah nilai-nilai yang fundamental, yang mendorong inklusi dan pemberian kesempatan pendidikan yang adil kepada semua individu. Yang pertama itu ada nilai keadilan dan kesetaraan, menghargai keberagaman, partisipasi aktif, memiliki nilai penerimaan yang baik, berkolaborasi, menghormati hak asasi manusia, dan intinya fleksibilitas. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini sebab yang kedua itu ada tantangan dalam mewujudkan etika pendidikan inklusif di era VUCA. Tantangan dalam mewujudkan etika pendidikan inklusif di era VUCA saat ini sangatlah kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Era VUCA menuntut adanya penyesuaian dan inovasi dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan beretika. Berikut adalah tantangan yang dihadapkan di era VUCA seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan daya, kekurangan pelatihan, perlunya standar yang jelas, dan tantangan teknologi. Ini adalah sebuah tantangan yang sering dihadapi dalam pendidikan di era etika pendidikan, di mana yang kelima ini sering terjadi dalam menjalankan pendidikan yang setara. Slide selanjutnya. Selain dari tantangan tersebut, ada juga tantangan konflik antara inovasi, teknologi, dan nilai-nilai kepercayaan dalam etika pendidikan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan teknologi bisa digunakan dalam pendidikan dan tidak melanggar privasi, keamanan, atau nilai-nilai kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan kekhawatiran tentang penggunaan data para penghayat. Untuk penjelasan lebih dalam,
mungkin untuk peserta yang hadir pada hari ini bisa menghubungi kami untuk meminta buku hasil tulisan kami pada hari ini. Next, selanjutnya. Subbab yang selanjutnya itu adalah nilai-nilai kepercayaan dalam pendidikan inklusif. Sebagai orang memiliki kepercayaan tentunya pastinya memiliki beberapa nilai-nilai berikut. Nilai-nilai ini didasari yang pertama berakhlak mulia, yang kedua memiliki kebinekaan yang global, memiliki jiwa dan rasa gotong royong, memiliki pola berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang diinginkan atau mau dicapai dalam pendidikan inklusif di mana era sekarang ini, era teknologi yang semakin canggih, menuntut kita, para mahasiswa, pendidik, guru dosen, untuk menanamkan nilai-nilai kepercayaan pendidikan tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya ada strategi mewujudkan etika pendidikan yang inklusif. Yang pertama itu langkah yang dapat diambil oleh lembaga pendidikan dalam pemerintah dalam mencapai pendidikan inklusif. Langkah yang kedua adalah dapat diambil oleh lembaga masyarakat dan para penghayat kepercayaan dalam mencapai pendidikan inklusif. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatannya. Suara saya terdengar tidak ya? Kurang jelas suaranya. Halo? Terdengar jelas? Udah, Mas. Baik, saya mulai saja ya. Pertama-tama perkenalkan kembali, saya Rio Aditya dari Jawa Barat, Kota Bekasi. Asal organisasi saya dari Organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan. Di dalam proyek penulisan buku ini, saya berkontribusi pada bab 3 yang berjudul Hitam Putih Ketidakpastian di Era VUCA, yang di dalamnya terdapat 3 subbab. Subbab yang pertama itu berjudul Sejarah Kelam COVID-19 di Sektor Pendidikan. Subbab yang kedua itu membahas tentang etika pendidikan di dalam era artificial intelligence. Sebab yang terakhir atau yang ketiga, pengaruh kehadiran teknologi blockchain dan bioteknologi pada etika pendidikan. Oke, lanjut Mas Timekeeper. Kalau Mas Timekeeper bisa di slide-nya dilanjut. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama. Sejarah kelam COVID-19 di sektor pendidikan. Di sini saya akan mereview sedikit saja trailernya. Nanti rekan-rekan atau saudara-saudari yang tertarik dengan bab ini, kalau lebih lanjutnya bisa dihubungi narasumber kami. Jadi di trailer sebab yang pertama, seperti yang kita ketahui, sejarah kelam COVID-19 itu mengubah dunia dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Merenggut kehidupan, merobohkan kebiasaan, dan memberikan tantangan besar bagi segala aspek kehidupan. Di
Di dalam sebab ini, para pembaca akan diajak 3 poin. Yang pertama, pembaca akan melihat gitu, apa yang membuat masa ini unik dalam sejarah pendidikan. Yang nanti para pembaca selanjutnya bisa menemukan poin-poin kehadiran nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada masa COVID-19. Lalu setelah itu, para pembaca diajak memahami sisi negatif dan positif pada masa COVID-19 bagi pendidikan. Lanjut Mas, yang kedua. Sebab yang kedua berjudul Etika Pendidikan dalam era Artificial Intelligence. Di sini banyak terdapat filosofi gitu, dari asal-asal daerah. Di sini saya mengambil satu, anting-anting gua manggis gitu. Dalam era Artificial Intelligence ini, memilah dan memilih mencermati kehidupan atau kehidupan yang baik untuk dimanfaatkan. Jadi AI ini bisa positif, bisa negatif. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Lanjut, di dalam filosofi tadi, para pembaca bisa menemukan pandangan para ahli dan apa saja garis besarnya. Lalu di bagian yang terakhir, para pembaca bisa menemukan pendidikan dan kemajuan AI dan bagaimana etikanya. Mungkin bagaimana etikanya itu banyak dijumpai nanti di bab 6 di alternatif solusi yang dibawakan oleh rekan saya, Kak Yanti. Mungkin saya hanya di bab ini mungkin hanya sekedar pengantar saja gitu, bagaimana etikanya dalam era artificial intelligence ini, dalam beretika pendidikannya. Lanjut yang ketiga, Mas Kirkiper. Sebab yang terakhir atau yang ketiga itu berjudul pengaruh kehadiran teknologi, blockchain, dan bioteknologi pada etika pendidikan. Di dalam sebab ini berisi poin-poin pembahasan tentang apa itu blockchain, nanti dijelaskan apa itu blockchain dan bioteknologi, lalu apa kaitannya dengan pendidikan, dan di bagian terakhir para pembaca bisa menemukan adakah sisi negatifnya bagi pendidikan. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan mengenai bab ini. Untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya, para peserta hadirin jika berkenan membaca khususnya bab saya, bab 3, bisa menghubungi narahubung kami. Begitu kira-kira. Terima kasih Mas Moderator. Sekian, saya tutup. Salam Rahayu. Oke, selamat siang, Rahayu semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Jelas, Mas. Oke, di sini saya di bagian bab 4 menulis tentang bagaimana kompleksitas pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era destruktif sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Franky Maramba Jawa, tempat tanggal lahir Lumbung 17 Juni 2002, status mahasiswa S1 Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya punya moto hidup itu, kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Oke, next, lanjut. Oke, karena saya membahasnya complexity atau kompleksitas, itu merupakan konsep yang mengacu pada sistem yang kompleks dan sulit dipahami karena terdiri
dari banyak elemen yang saling terkait dan berinteraksi. Jadi kata lain dari complexity ini sebenarnya adalah kerumitan atau keruwetan yang kita hadapi di era perkembangan zaman yang semakin modern saat ini. Contohnya dengan munculnya apa yang namanya AI atau artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesianya disebut kecerdasan buatan. Makanya dalam pendidikan kita akan menghadapi hal-hal yang semacam itu. Oke, lanjut. Jadi di dalam buku ini ada isu-isu etika pendidikan di era disruptif. Perkembangan teknologi menghasilkan perubahan dalam cara kita belajar dan mengajar. Namun berbagai isu etika muncul dalam pendidikan di era disruptif sekarang ini. Oke, lanjut. Jadi ini adalah pengertian etika pendidikan yang dalam complexity. Etika pendidikan merujuk pada aturan, nilai, dan prinsip yang mengarahkan tindakan moral dalam dunia pendidikan. Di era disruptif, penting untuk memahami pentingnya etika pendidikan dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks. Oke, lanjut. Di dalam subbab ini juga ada dinamika penggerusan nilai kepercayaan yang beragam. Nilai kepercayaan dapat mengalami perubahan drastis dalam era disruptif yang melibatkan berbagai fokus faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, pergeseran sosial, tantangan dalam mengelola perbedaan nilai-nilai kepercayaan menjadi lebih kompleks. Namun penting untuk menghormati keberagaman tersebut. Jadi di sini poinnya menekankan untuk menciptakan rasa toleransi yang kuat. Kira-kira itu isi penjabaran dalam bab ini. Oke, lanjut. Kita juga memiliki krisis tanggung jawab etis di era disruptif sekarang ini. Krisis tanggung jawab etis dalam pendidikan mencakup berbagai isu seperti diisi informasi, kecanduan teknologi, dan penyalahgunaan data. Kurangnya tanggung jawab etis menyebabkan dampak negatif terhadap pembelajaran. Solusi perlu ditemukan untuk mengatasi krisis ini. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi atau kerumitan-kerumitan yang kita hadapi di era pendidikan sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Adapun solusi dalam menghadapi krisis dan tanggung jawab etis seperti persoalan tadi. Yang pertama itu perubahan persepsi. Tantangan di era disrupsi mengubah persepsi mengenai tanggung jawab etis dalam pendidikan, memprioritaskan nilai-nilai yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur atau etika-etika yang sudah terkandung di dalamnya. Terus yang kedua, pendidikan karakter itu perlu dengan tujuan memperkuat pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut. Terus yang kedua, perlunya juga adanya regulasi dan pengawasan dari pemerintahan, yaitu dengan cara pendidikan dapat melanggar prinsip etika, yaitu memperkuat regulasi dan pengawasan tersebut. Terus yang keempat, kita harus membangun kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah dalam menangani krisis dan tanggung jawab etis tersebut. Nah, kira-kira yang bisa saya jabarkan cuma ini aja sebagai pengantar dari subbab yang saya tuliskan atau yang saya paparkan dalam buku tersebut. Untuk memahami lebih dalamnya, teman-teman atau para peminat atau mahasiswa yang ingin mengetahui isi lebih dalam dari buku tersebut bisa menghubungi kami, nanti ada di kontak narahubungi. Terima kasih dari saya, sekian, Rahayu. Lanjut aja, Dok. Perkenalkan, nama saya Anissa Konganaha.
tempat tanggal lahir Lulu Kawaka 8 Agustus 2001, status mahasiswa S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, Mas. Ambiguitas. Ambiguitas adalah keadaan yang membingungkan, dapat merupakan salah satu karakteristik lingkungan yang menyebabkan suka dalam pelaksanaan pemilu. Ambiguitas ini merujuk pada keadaan di mana suatu ungkapan, pernyataan, atau situasi memiliki lebih dari satu interpretasi atau makna yang mungkin dalam konteks bahasa ambiguitas. Yang terjadi dalam penggunaan kata-kata atau kalimat yang membingungkan atau konteks yang tidak jelas. Lanjut, Mas. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, tentu saja semua orang yang berada di dalam lingkungan pendidikan tertentu harus terlebih dahulu memiliki etika. Jika pendidikan yang dimaksudkan di institusi secara formal, maka guru, siswa, dan semua personal lainnya yang harus memiliki etika yang baik dalam bertingkah laku sehari-hari. Contohnya, perilaku yang nyata sangat mempengaruhi suasana di lingkungan sekolah. Bagaimana seorang anak menyapa guru, guru menegur siswa, bagaimana seorang anak yang satu berkomunikasi dengan anak yang lainnya. Semua harus sesuai dengan norma yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika yang dianggap penting dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Lanjut, Mas. Selanjutnya, implikasi sistem etika pendidikan di Indonesia. Bagaimana etika kita dalam pendidikan di Indonesia? Kita harus menjadi lebih baik, sikap dan kepribadian, menanamkan nilai-nilai moral atau etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pendidikan lebih berupa mewariskan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup kepada kami generasi berikutnya. Etika dalam pendidikan merupakan dua pokok penting yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya. Dapat dikatakan bahwa etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika sendiri, sehingga kemampuan, berbakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. Lanjut, Mas. Dilema etika pendidikan dalam penggunaan teknologi di era disruptif atau beberapa studi kasus penggunaan media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, dilema dalam pendidikan sering terjadi dan selalu ditemukan dalam dunia pendidikan seperti diskriminasi, bullying, dan dilema lainnya. Tetapi kedua kasus ini yang paling sering terjadi di dalam bangku pendidikan. Tetapi ada lagi tantangan atau dilema yang dihadapi di era disruptif sekarang ini dengan kemajuan zaman yang semakin pesat. Tantangannya yang hanya beberapa tadi kini ditambah lagi dengan yang namanya AI. Atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dalam kepercayaan Merapu di Kabupaten Sumba Timur, dilema yang dihadapi saat ini dengan kemajuan zaman disruptif yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan masih sedikit tertinggal karena aksesnya belum sampai ke sana. Tetapi jika kemajuan zaman tersebut aksesnya akan merata, tidak menutup kemungkinan juga untuk pendidikan kepercayaan Merapu untuk tidak mengikuti zaman tersebut dengan teknologi AI. Tetapi ada yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal dan budaya setempat harus tetap dilestarikan walaupun kita mengikuti kemajuan zaman tersebut. Ada satu kiasan dalam bahasa Sumba yang berbunyi, Imbu manyara nyawa napaping wangu,
kopi ngulupa lundunono ya. Artinya, carilah ilmu sedalam lautan dan setinggi langit, supaya engkau tahu bahwa ilmu itu akan ada. Selama-lamanya. Ungkapan inilah yang tidak menutup kemungkinan untuk murid atau pendidik di kepercayaan merapuh dalam menerima kemajuan zaman yang semakin pesat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yanti Oktaviani. Saya persilakan. Baik, sebelumnya mungkin apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Oke, semoga terdengar dengan baik ya, karena cukup deras hujan di Kota Bekasi sore ini. Baik, saya ucapkan salam rahayu. Terima kasih rekan-rekan semua dan para peserta webinar bedah buku kali ini. Jadi pada buku ini saya menulis di bab 6. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya Yanti Oktavia, bisa dipanggil Yanti. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mungkin bisa langsung mulai. Nah, pada bab 6 ini ada alternatif solusi untuk menyikapi VUCA dalam kacamata nilai-nilai luhur kepercayaan. Di dalam bab ini saya bagi menjadi 3 bagian pokok tulisan. Yang pertama ada tantangan atau pemetaan resiko. Apa saja yang menjadi tantangan bagi etika pendidikan dalam perspektif ajaran kepercayaan. Kemudian potensi nilai-nilai kepercayaan apa yang mampu menghadapi era disruptif yang begitu cepat di dalam arus globalisasi. Kemudian dilanjut dengan relevansi, apakah nilai-nilai kepercayaan tersebut di era disruptif ini masih relevan dengan apa yang harus memang kita suguhkan dengan menghadapi perkembangan globalisasi ini. Baik, bisa dilanjut. Jadi dari kita diawali dengan pengantar pada bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, serta bab 5 yang membahas tentang volatility atau kondisi labil, kemudian ada juga uncertainty, ketidakpastian atau keadaan yang sulit diprediksi, dan dilanjut dengan complexity atau kompleksitas, yang dimana merupakan suatu kondisi yang penuh kerumitan, dan ambiguity atau ambiguitas, yang dimana adalah kejadian sesuatu yang ambigu. Nah, di dalam pendidikan kita melihat bahwa volatility merupakan apa yang dihadapi di dunia pendidikan ini sangat tidak terduga dan terus datang. Namun perlu diingat bahwa kesempatan dalam kita memprediksi suatu kejadian itu sangat ada. Kemudian dalam uncertainty, kita dihadapi dengan keadaan yang sulit diprediksi, yang terbatas. Informasi yang terbatas sebab dari akibat suatu peristiwa di dalam pendidikan pasti mempunyai dasar. Kemudian dari complexity, pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini dilakukan di berbagai daerah yang tentu punya karakteristik tersendiri. Jadi itulah mengapa perlu diketahui bahwa setiap prosesnya perlu penyesuaian dengan di mana pendidikan itu diterapkan. Kemudian dalam ambiguity, keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi sangat tidak jelas dan tidak terlihat. Nah, dari VUCA ini, keempat VUCA ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, kita dihadapi bahwa mau tidak mau kehidupan dan penghidupan di dalam dunia pendidikan itu terus berjalan. Suka tidak suka, dampak positif atau negatif pasti akan kita hadapi dalam dunia pendidikan. Lantas bagaimana etika pendidikan menyikapi perkembangan zaman ini? Tentu hal ini tidak hanya memberikan dampak positif saja, begitu juga ada dampak negatif. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ketika kita melihat dampak negatif, yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana krisis moral dalam etika pendidikan.
Krisis moral ini menunjukkan adanya penurunan karakter dan lemahnya kesadaran yang menjadi indikasi munculnya tindakan kriminal, penyalahgunaan teknologi dan informasi seperti misalnya penyebaran hoax, penipuan, kurangnya rasa empati, minimnya tenggang rasa, kemudian sikap toleransi antar sesama yang terus menurun dan semakin tergerus, adanya tindakan bullying, pelecehan seksual, dan mencuri. Nah, ternyata kejadian ini tidak hanya berlangsung secara kejadian langsung, tapi ada juga dalam bentuk di mana adanya perbantuan penggunaan media dalam melakukan ini. Mungkin kita bisa menyadari sekarang bahwa kita sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi di era VUCA. Seperti halnya sekarang dalam pendidikan kita menggunakan Zoom meeting untuk melakukan webinar bedah buku. Mungkin akan menjadi tantangan yang besar ketika kita melakukan bedah buku secara offline. Di tengah mungkin tadi Frankie yang sedang di NTT, kemudian saya sedang di Bekasi. Nah, ini yang kita coba sampaikan di dalam buku ini. Nah, tantangan-tantangan itulah yang sekiranya apakah bisa kita hadapi atau tidak. Nah, ternyata di dalam menghadapi krisis moral ini, ada upaya yang dapat kita lakukan dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bisa dilanjut? Seperti halnya di dalam ajaran kepercayaan itu sendiri, ada nilai-nilai yang berpotensi untuk mewujudkan manusia berbudi pekerti luhur sebagai pelanja sepanjang hayat. Melalui cara yang seperti apa? Nah, untuk menyikapi kondisi krisis etika kondisi krisis etika pendidikan yang ditunjukkan dengan kondisi moral yang sangat rendah, ada cara yang dapat dilakukan dengan mewujudkan manusia berbudi pekerti luhur dengan kualitas spiritual yang dimana manusia itu harus berketuhanan. Ini sesuai dengan Pancasila Sila 1 dan berakhlak mulia. Kemudian bagaimana kualitas manusia yang mempunyai kualitas intelektual, di mana manusia itu mampu mengikuti perkembangan peradaban dalam pendidikan dengan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, kita perlu membangun kualitas sosial, yang di mana manusia perlu memahami kebinekaan global, kearifan lokal, kearifan Nusantara, serta wawasan global. Kemudian bagaimana kita membangun kualitas berbangsa dan bernegara bagi manusia itu sendiri. Karena untuk mengamalkan wawasan kebangsaan, kita perlu mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan kualitas bernegara dan berbangsa. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya ketika kita melihat sosial media. Banyak sekali tren penggunaan bahasa asing, kemudian banyak sekali tren fashion yang mengikuti ala Korean style atau Western style. Sebenarnya itu tidak masalah karena ada proses pengembangan budaya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana etika pendidikan menghadapi hal tersebut. Apakah kita menyikapi itu dengan rasa bangga, tapi kita melupakan budaya kita sendiri? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin boleh dilanjut. Nah, dalam mewujudkan manusia berbudi pekerti luhur untuk menghadapi VUCA ini, pendidikan kepercayaan menawarkan lingkup materi yang sangat, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Lukman ya, bagaimana hal itu bersifat inklusif. Agar bisa menyeluruh di dalam pendidikan kepercayaan, kami menawarkan adanya ajaran tentang kemahaesaan Tuhan, pelarangan kewajiban, budi pekerti, martabat kepercayaan, dan sejarah. Boleh dilanjut? Nah, ada ajaran pokok utama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memayu hayuning bawana, di mana manusia senantiasa mengupayakan perilaku yang membawa keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semesta yang dilakukan dengan perilaku dan kepribadian berbudi luhur. Nah, untuk menghadapi atau menanamkan nilai etika di dalam dunia pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, banyak sekali istilah-istilah dari masing-masing komunitas kepercayaan itu sendiri yang bisa kita kupas lebih banyak lagi.
tentu di dalam subbab ini salah satunya mungkin kita bisa mendengar istilah ambu parhaya duya napan dapibu. Napapibu ambu pani halan duya. Yang artinya jangan mudah menyimpulkan segala sesuatu yang engkau belum ketahui kebenaran. Ini menjadi penting, ajaran-ajaran seperti ini, nilai-nilai yang perlu kita kembangkan. Mengapa? Karena banyak sekali kita dihadapi dengan kondisi deepfake, kondisi pemalsuan berita, informasi yang belum jelas, tapi begitu mudah untuk kita dapatkan dan untuk kita akses. Jadi mengingat kembali, Memayu Hayum Bawana atau ajaran kepercayaan ini sangat menjadi relevan untuk kita pakai dalam berjuang melawan krisis moral yang terjadi di dalam etika pendidikan. Kemudian di Jawa kita tidak kalah juga bisa mendengar tentang istilah luwes, yang dimana bahwa ilmu itu harus mampu diadaptasikan. Kita sebagai manusia harus bisa berubah dengan mudah dan cepat, menyesuaikan perkembangan zaman, namun tidak juga melupakan nilai-nilai luhur yang ada di ajaran kita. Mungkin boleh dilanjut. Nah, selanjutnya dari memahami ajaran dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, di mana tujuan yang kita lakukan adalah kita mempunyai budaya spiritual atau sarana dalam menghadapi arus globalisasi di era disruptif VUCA. Nah, ini untuk lebih jelas mengenai budaya spiritual, ini saya kutip dari buku Satu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa budaya spiritual dalam kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa adalah nilai-nilai spiritual yang bersumber dari adat, budaya, kearifan lokal bangsa Indonesia yang mengandung nilai budi luhur untuk membangun kepribadian berkarakter manusia menuju kedewasaan spiritual. Namun ekspresi spiritual ini ragam bentuknya dan sangat bergantung pada kreativitas, kecerdasan pemilik itu sendiri dalam memahami, mengembangkan, mengamalkan, dan memanfaatkan di dalam hidup sesuai konteks dan perkembangan zaman. Misalnya teman-teman, banyak sekali ada kegiatan saresehan yang dimana tadinya mungkin sebelum COVID adanya proses saresehan secara tatap muka. Tapi ketika sudah ada COVID, suatu hal yang sangat kompleks yang mengharuskan adanya kebijakan bahwa pertemuan saresehan atau pertemuan di sanggar, di sekolah adat, itu harus kita ubah menjadi pertemuan daring, pertemuan online, tatap layar. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan yang dimana tentu kita harus beradaptasi menggunakan teknologi. Namun, apakah penggunaan teknologi itu selalu sama bisa diterima? Kita sangat beragam tadi. Kondisi pendidikan latar belakang daerah itu sangat berbeda. Mungkin di Jawa atau mungkin di daerah Sumatera akan bisa mendapatkan sinyal yang lebih mudah untuk menghadapi itu. Tapi apakah di daerah lain tidak ada yang kesulitan dalam mengakses hal tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik ketika kita membahas bagaimana caranya penghayat kepercayaan menghadapi kemajuan teknologi tersebut. Nah, dengan adanya kedewasaan spiritual yang dimiliki, justru ternyata proses-proses pertemuan yang tadinya terhambat dan harus menemukan solusi dengan adanya pertemuan secara daring, itu malah mengumpulkan para penghayat di dalam satu tempat untuk saling berbicara walaupun aksesnya sedikit menghadapi tantangan. Baik, kira-kira itu alternatif solusi yang bisa kita berikan di dalam buku ini, di dalam bab 6 terkait bagaimana potensi dari nilai-nilai kepercayaan ini bisa sangat relevan di era sekarang. Silakan dilanjut. Baik rekan-rekan dan para peserta semua, ini dia buku yang kami buat. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa menghubungi kami di kolom chat atau di flyer yang sudah tersedia, ada narah hubungan atas nama Lukman. Lanjut. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya dalam menyampaikan apa yang sudah kami tulis di dalam bedah buku webinar pada hari ini.
saya sampaikan Rahayu dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Wah, menarik sekali ya, singkat, padat, ringkas, namun berbobot sekali materi-materi dari kelompok ini. Baiklah, karena penulis kita telah memaparkan materinya, kita akan selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sesi tanya jawab saya buka. Namun saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, Saudara para peserta untuk bisa mengisi link presentasi yang sudah tersedia di kolom chat. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab atau diskusi saya buka sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan peserta webinar, sedikit tanya-tanya kepada pemateri kita yang sudah gimana kesan-kesannya dari kelompok penulisan buku ini, mungkin salah satu atau bisa atau Mbak Yanti. Ya, bagaimana Mas Moderator? Gimana kesan-kesan dari kelompok ini dalam penulisan buku ini, ada kendala apa tidak, terus berapa lama mungkin? Baik, jadi dalam penulisan buku ini kita tempuh selama 1 semester ya, rekan-rekan, semenjak dari awal tugas kuliah sampai dengan sekarang. Ya, kurang lebih 1 tahun lah, dari 2023 sampai 2024. Gitu, jadi kita sangat mencoba meluangkan waktu untuk mencari sumber-sumber ya. Mas Moderator juga mungkin mengalami. Ya, mulai dari tahun lalu sampai dengan sekarang, lalu kita hari ini tentunya berbahagia dan kita juga mengharapkan kritik dan saran dari para peserta untuk terhadap buku yang sudah kita sampaikan pada webinar kali ini. Saya cukup terkesan dan kelompok saya begitu luar biasa antusiasnya. Terlihat mungkin yang on cam sedang tersenyum. Ya, mungkin itu moderator. Menarik. Ya, hambatan itu pasti ada, tapi yang penting semangat saja tetap berkarya. Siapa? Oh, sepertinya ada yang tanya nih di kolom chat. Mana Pak? Ini ya? Sebentar saya bacakan. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Rambu Eriwanti dari instansi Universitas Merdeka Malang, mau bertanya tentang apa yang harus kita lakukan dalam perkuliahan jika kita selalu mengutamakan etika. Salah satu contohnya ketika dosen sedang menjelaskan dan di tengah penjelasan ada kata yang salah. Nah, karena kita sebagai mahasiswa mengutamakan etika, kita tidak berani membantah, padahal kita dituntut untuk kritis bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Rambu Eriawati. Rahayu, semoga sehat selalu. Baik, ada tanggapan dari kelompok ini, silakan salah satu atau mungkin
kepada kelompok perwakilan saya persilahkan untuk menjawab, mungkin salah satu. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya, karena memang dalam perkuliahan saat ini kita sebagai mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika salah satu dosen ketika menjelaskan materi tersebut ada salah atau ada salah kata. Terus karena kita sebagai mahasiswa yang mementingkan etika dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita tidak mampu membantah perkataan dari dosen tersebut. Tanggapan saya dalam ilmu pendidikan atau dalam ilmu akademis, yang namanya pemikiran itu tidak memerlukan etika, tidak memerlukan sopan santun. Karena setiap pemikiran itu harus dipertentangkan. Contohnya, saya sedang menulis skripsi saat ini. Terus, supaya saya lolos dalam skripsi tersebut, saya nggak usah kasih aja ke dosen untuk supaya nggak memeriksa skripsi yang saya buat. Tetapi dalam hal ini, yang kita lakukan adalah, kalau ada yang demikian, kita harus berani membantah. Dalam artian, ketika kita membantah tersebut, kita harus mengutamakan fakta dan data supaya argumen kita kuat. Jadi dalam hal ini, saya secara pribadi memang dalam penulisan buku kami ini untuk masalah-masalah yang seperti itu saya nggak cantumin ya, saya nggak nulis kalau dalam bagian bab saya, tetapi kerumitan-kerumitan itu juga menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi dengan kata etika tersebut. Jadi untuk adik atau Rambu Iriwanti ini solusinya cuma satu, bantahlah dosen tersebut karena pemikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Kak Franky. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Boleh. Atau ini juga ada pertanyaan lagi dari Mas Christopher dari Sumba Timur. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ketidakpastian hitam putih di era buka? Kami persilahkan juga untuk rekan-rekan kelompok ini untuk memberikan tanggapan. Atau masih mau menambahkan jawaban atas pertanyaan yang pertama tadi? Oke, baik. Terima kasih, Mas Moderator. Ini saya tertarik nih. Memang pertanyaan sore hari ini bagus-bagus sekali ya. Mungkin yang pertama saya ingin sedikit mencoba menyampaikan ya terkait bagaimana ketika misalkan ada seorang dosen yang menjelaskan tetapi di tengah penjelasannya ada kata yang salah, lalu mahasiswa mengutamakan nah karena kita sebagai mahasiswa mengutamakan etika kita, tidak berani membantah padahal kita dituntut untuk kritis. Oke, ini menarik, ada kata kritis di sana. Nah, kritis di sini bukan berarti krisis. Jadi perlu kita ingat bahwa untuk bisa kritis kita tidak perlu merasa kita salah. Itu pentingnya juga menanamkan kesadaran ya, self confidence atau kepercayaan diri di dalam diri kita ketika kita meyakini bahwa suatu informasi itu memang betul dan suatu informasi itu salah. Tentu itu perlu dijawab dengan, saya setuju dengan Franky, fakta dan data. Tapi selain itu juga pentingnya untuk kita bisa mempunyai rasa percaya diri kalau memang itu benar.
Baik, mungkin dilanjut untuk pertanyaan hitam putih akan dijawab oleh Saudara Rio ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yanti. Karena pertanyaannya terkait bab 3 ya, hitam putih. Di sini saya akan sedikit menanggapi gitu. Kalau pendapat saya terkait hitam putih di era VUCA ini, karena konteksnya itu berarti kalau ketidakpastian itu kondisinya itu sangat kompleks gitu. Nah, dalam konteks hitam putih ini berarti saya ingin menyederhanakan gitu terkait yang masalah kompleks ini gitu, terkait VUCA. Begitu sih kurang lebih tanggapan saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Oke, terima kasih atas tanggapan. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Silakan, kami persilahkan. Dan saya kembali mengingatkan untuk mengisi link presensi. Saya sebagai moderator boleh nanya nggak? Mungkin jika waktunya masih memungkinkan, boleh Mas Moderator. Tapi kita utamakan yang lain dulu ya. Oke, baik. Ayo teman-teman yang ada unek-unek, ada pertanyaan, silahkan. Kami membuka sesi diskusi tanya jawab. Atau mungkin ada yang tertarik. Oh, ini sudah ada pertanyaan lagi rupanya. Saya bacakan dulu. Dari Mas Supito. Perkenalkan, nama saya Supito, asal Demak. Izin bertanya, apa yang menjadi tantangan seorang guru dalam era VUCA ini, terutama dalam hal etika pendidikan, serta apa solusi yang tepat untuk hal ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Supito atas pertanyaannya. Waktu untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan saya berikan kepada rekan. Oke, baik, menarik ini. Jadi mungkin saya ingin menanggapi pertanyaan dari Spito ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar deh, lanjut. Terdengar. Oke, baik. Di sini Spito bertanya, bagaimana apa yang menjadi tantangan guru dalam era VUCA dalam hal etika pendidikan serta solusi yang tepat untuk menghadapi hal ini itu seperti apa? Nah, mungkin kita bisa lihat bahwa dari VUCA ini kita mengetahui arus globalisasi itu sangat cepat. Mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Tapi penyesuaian diri ini tentu perlu disesuaikan dengan keyakinan kita. Nah, kalau dari sisi mungkin guru penghayat, mungkin bagi para penyuluh juga harus mewujudkan kedewasaan spiritual dari penyuluh itu sendiri dalam memahami ajaran nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kepercayaan itu sendiri. Misalkan untuk tetap berbudi luhur, gitu. Walaupun kita dihadapi dengan perkembangan zaman ini. Misalnya kita sebagai seorang guru, mungkin sekarang agak sedikit berbeda ya dalam pemberian tugas kepada peserta didik kita, yang tadinya mungkin ada tugas yang tidak berkenaan dengan teknologi, tapi sekarang kita sudah harus bergeser dengan menggunakan teknologi di dalam penerapan tugas-tugas tersebut. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Silakan kepada Lukman, Anissa, Rosa, dan Frankie. Dan saya juga setuju ini dengan berikut ini ada pernyataan dari Andri menyampaikan bahwa dia kurang setuju dengan pendapat mungkin tadi ya, yang dimana etika itu nanti bisa diulangi lagi ya oleh Frankie perkataannya. Andri merasa bahwa sepertinya apa yang saudara Frankie sampaikan ini sangat berkontradiksi tentang apa yang sedang dibahas gitu. Jujur di sini kita akan menyampaikan bahwa pentingnya nilai-nilai atau potensi luhur ajaran kepercayaan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin yang saya perlu sampaikan kembali ya, bahwa penekanan dalam nilai-nilai berbudi pekerti luhur untuk menyampaikan suatu gagasan tetap harus diiringi dengan sopan santun. Memang itu sangat diperlukan dan itu juga menjadi nilai-nilai luhur dalam ajaran kita. Saya setuju dengan itu. Namun saya setuju maksud dari pernyataan Frankie yang tadi disebut tentang bagaimana ketika kita ingin melawan suatu pernyataan yang salah, itu harus menggunakan data. Saya setuju dengan itu. Jadi mungkin boleh dikoreksi, Frankie, tadi maksud tadi pemikiran itu harus dilawan agar semuanya bisa lebih memahami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Apakah suara saya terdengar? Belum terdengar? Oke. Terdengar jadi, jelas. Memang saya setuju dan sependapat juga dengan pernyataan dari Bang Andri. Sebenarnya tadi kan saya sudah menjawab lebih kalau dalam ilmu akademis, tetapi itu kan saya menggarisbawahi ya, dalam ilmu akademis pikiran itu tidak memerlukan sopan santun, tapi sesuai yang kita bahas dengan judul buku pada hari ini memang etika pendidikan dalam penghayat kepercayaan. Makanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andri. Tapi itu tadi konteksnya dalam ilmu akademis ya, dalam ilmu secara logik atau pemikiran yang lebih luas. Nggak ada kaitannya dengan hubungan religius atau budi pekerti. Saya kira seperti itu aja sih, Mas. Maaf, soalnya di sini juga hujan saat ini, makanya sedikit ribut. Baik, sedikit tambahan mungkin untuk pertanyaan dari Mas Supito tadi. Apa yang menjadi tantangan seorang guru dalam era VUCA dalam hal etika pendidikan dan solusi yang tepat untuk hal ini? Mungkin di era zaman yang semakin canggih ya, seperti era sekarang ini, menimbulkan banyak tantangan bagi seorang guru maupun tenaga pengajar lainnya dalam hal etika pendidikan. Seperti halnya dalam mengintegrasikan perkembangan teknologi, seperti menyesuaikan kurikulum, membuat menilai kinerja siswa, dan mengembangkan keterampilan lainnya. Mungkin ini yang menjadi sebuah tantangan di zaman yang semakin canggih di era VUCA seperti sekarang ini. Mungkin solusi yang dapat dilakukan guru untuk menghadapi tantangan ini
bisa dilakukan dengan seperti mengikuti pelatihan berkelanjutan atau mengikuti pelatihan keterampilan teknologi. Lalu bisa juga memanfaatkan alat dan platform digital seperti belajar mandiri dari digital juga bisa menambah wawasan guru dalam mengembangkan metode mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pendapat. Baik, mungkin bisa juga ya kita ingat kembali bahwa pentingnya literasi digital. Ya, itu juga dibahas di dalam alternatif solusi yang kami berikan untuk literasi digital. Pentingnya guru juga memahami digitalisasi di era VUCA gitu. Jadi ada cara pengajaran yang mungkin akan sedikit berbeda dalam kondisi VUCA ini sebagai seorang guru. Mungkin Mas Moderator ada yang bertanya, Arjo? Sepertinya banyak pertanyaan yang masuk ini. Sebentar saya bacakan dulu ya. Dan ada tadi, ini tanggapan dari Mas Andri. Terima kasih Mas Andri atas tanggapannya. Tidak apa-apa, kita di sini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita belajar untuk mencari ilmu bersama. Tanggapan yang bagus sekali. Terus ini ada pertanyaan dari Sasusanto. Ini orang mana ya? Rahayu, saya Sasusanto, asal dari Yogyakarta, salah satu mahasiswa Untak juga. Pendidikan tentu saja kita bisa menerapi ada berbagai problematika, salah satunya media massa atau teknologi yang saya tanyakan adalah bagaimana etika dalam pendidikan, bagaimana etika dalam pendidikan di era digital ini bisa dimanfaatkan dengan baik, karena melihat banyak ucapan yang tidak mengenakan atau tidak beretika dalam pendidikan di era digital. Mungkin bisa ditanggapi dari kelompok ini. Ada lagi kayaknya pertanyaan. Nah, satu-satu lah. Izin menanggapi pertanyaan dari Mas Susanto ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya, terdengar jelas. Jadi seperti yang kita ketahui pada sebelum era perkembangan teknologi yang semakin modern saat ini, biasanya kita bilang mulutmu adalah harimaumu, bukan mulutmu lagi. Tetapi di era kemarin mulutmu adalah harimaumu, tapi saat ini tanganmu adalah harimaumu. Jadi dalam hal ini yang sangat pesat saat ini memang memiliki faktor positif dan negatifnya. Jadi dalam ilmu pendidikan tentang penggunaan media massa atau teknologi yang sangat canggih saat ini dengan kemunculan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ini memang sangat membantu mahasiswa juga untuk mempermudah dalam segala hal atau aktivitas dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu ada hal-hal positif juga yang harus kita hindari. Contohnya dalam penggunaan media sosial. Jadi kita sebagai mahasiswa yang tahu tentang etika, tata krama, budi pekerti, harus bisa memahami dan menempatkan diri juga dalam penggunaan media sosial tersebut. Saya kira seperti itu. Tergantung, kalau saran dari saya tergantung dari
kesadaran kita masing-masing saja sih, Mas Sompo. Kira-kira itu pendapat saya dalam penggunaan media digital tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari Mas Franky. Sepertinya makin menarik saja ini, banyak pertanyaan. Izin bertanya Mas Moderator. Oh, silakan. Ini Mas Arjono. Silakan Mas Arjono, mau open mic. Oke, selamat siang. Salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjono dari Mamasa, Sulawesi Barat. Nah, di sini kan kita bahas tentang etika pendidikan. Nah, kita tahu pendidikan era VUCA ini bukan hanya didapat dari tatap muka secara langsung maupun media Zoom, Google Meet dari dosen atau guru yang lain, tapi juga dapat diakses sendiri melalui video-video yang beredar. Pertanyaan saya, bagaimana respon kelompok 4 ya? Ya, bagaimana respon kelompok 4 terhadap pemuda-pemuda yang kita lihat banyak menyampaikan isi pikiran mereka, akan tetapi krisis etika. Udah kritis tapi krisis etika. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arjono atas pertanyaannya. Mungkin rekan-rekan dari kelompok bisa memberikan tanggapan atau Oke, baik. Apa suara saya sudah terdengar? Jelas. Oke, sebenarnya ini semua mengacu pertanyaan ini adalah bagaimana cara menghadapinya ya. Jadi lebih ke solusi sebenarnya memang sangat berkorelasi dengan yang saya tulis gitu ya. Mungkin mohon maaf kalau menjawab pertanyaan. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sepertinya saya sedikit Jelas, Kak, jelas. Terdengar. Oke. Baik, jadi tadi ada pertanyaan dari Arjono, kemudian saya kaitkan juga nih ya, di sini ada pertanyaan dari Wisnu, bagaimana seorang guru penghayat ada metode tertentu atau model ajar sendiri dalam menanamkan kedewasaan spiritual. Jadi bagaimana caranya menghadapi era VUCA, cuma tadi dari sisi bagaimana kita melihat kondisi generasi muda atau rekan-rekan kita yang sangat mudah kita lihat di sosial media menyampaikan kritis gagasannya, tapi juga memiliki apa yang dilihat kurangnya moral gitu. Nah, disinilah pentingnya pembentukan karakter untuk menghadapi hal tersebut. Nah, langkah untuk membentuk karakter ini kita wujudkan dari mana? Untuk mewujudkan karakter ini kita wujudkan dari manusianya. Nah, manusianya ini langkahnya dari apa? Dari pembelajaran misalkan. Kalau dari etika pendidikan pasti kita akan melihat solusi dari etika pendidikan. Dari pendidikan, sisi pendidikan yang akan kita perbaiki di mana. Nah, oleh karena itu, makanya di sini kita tahu bahwa kita mempunyai kurikulum Merdeka Belajar misalnya. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini kan pembelajaran tadi ya, seperti yang disampaikan, tidak hanya dari guru, tidak hanya dari siswa saja, tapi ada justru guru atau dosen itu sebagai fasilitator gitu. Tapi kita juga punya kesempatan untuk belajar sendiri gitu. Tapi juga masih tetap memiliki kesempatan untuk belajar bersama dosen atau guru. Nah, jadi untuk menghadapi krisis moralnya itu sendiri, selain kritis dan krisis gitu kan, ya di sini pembentukan karakter yang harus dibentuk gitu untuk mewujudkan manusia yang bermoral. Nah, khususnya kalau kita mungkin di Indonesia yang moral keindonesiaan gitu, yang memahami perbedaan, yang memahami rasa tenggang rasa seperti yang disampaikan juga di pidato pembukaan ini oleh dosen kita, bahwa mari kita jadikan pembelajaran ini dengan pengetahuan yang rasa ingin tahu yang tinggi dan menghargai perbedaan gitu. Jadi pentingnya untuk kita bisa membangunkan nilai-nilai berbudi pekerti luhur. Nah, inilah
yang dimana kita lihat ajaran-ajaran nilai-nilai kepercayaan ini sebagai potensi dalam menghadapi krisis moral yang sedang terjadi. Nah, kemudian lanjut ke bagaimana guru penghayat. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa bertanya kepada penyuluh yang lain ya, karena di sini ada penyuluh dari kepercayaan sendiri, Saudara Andri, juga itu adalah seorang penyuluh gitu. Atau mungkin di sini ada guru-guru pengajar di sekolah lain yang bisa berbagi bagaimana proses pembelajaran untuk menanamkan kedewasaan spiritual. Kembali setiap guru punya cara dan metodenya tersendiri gitu. Kalau misalkan di Bekasi di sini ada momen di mana para guru atau para penyuluh mengajarkan ada malam hening di mana diskusi untuk memperdalam ajaran-ajaran spiritual. Nah, ini akan berbeda karena ekspresi budaya spiritual ini mempunyai karakteristik sesuai dengan adatnya, khasnya, dan mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh Saudara Lukman untuk memperdalam spiritual di Parmalin seperti apa, atau di daerah Sumatera seperti apa gitu. Jadi ini sangat bergantung, dan untuk model ajar kita bisa merasakan ada guru yang menggunakan model ajar dengan secara langsung atau secara daring, kemudian ada yang bentuk penugasannya secara project ataupun ujian gitu. Jadi ini sangat beragam sekali. Menarik sekali ya semua pertanyaannya. Mungkin silakan yang lain ada yang ingin menanggapi? Semoga bisa terjawab ya rekan-rekan, teman-teman semuanya. Wah, sepertinya waktunya tinggal 9 menit nih, diingatkan host. Waktu sesi tanya jawabnya tinggal 8 menit. Kebetulan moderator kita sedang ada di jaringan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tetapi kita harus melihat waktu. Silakan, mungkin ada Anissa, Rio, atau Rosa ingin menambahkan. Ini saya ada tanggapan dari Mas Susanto. Terima kasih atas tanggapannya. Mengingat kita juga harus menghadapi perubahan dan juga perkembangan yang serba ini. Mantap. Oke, kita harus tetap semangat dan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Maaf, terjadi kendala jaringan ya saya. Terima kasih tadi pertanyaan yang menarik dari Mas Arjono dan jawaban yang menarik juga dari Mas Arjono. Sampai mana tadi? Ada lagi pertanyaan? Cukup Mas, dari waktu. Mas Sebenarnya ada Mbak Evita, silakan. Bukan dari Mas Wisnu, itu di kolom chat. Mungkin terakhir untuk sesi terakhir bisa dijawab dari pemateri. Bisa open mic aja gak ya? Soalnya habis punya aku keluar terus masuk lagi itu chat hilang. Tadi pertanyaan Mas Wisnu ini tentang guru penghayat, metode atau model ajar, apa yang bisa menanamkan kedewasaan spiritual. Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab Mbak Evita, mungkin
Oh, maksudnya jawaban dari yang lain gitu ya? oh iya, iya. Ya, mungkin dari yang lain bisa memberikan Silahkan mungkin yang lain ada tanggapan. Oke, silakan untuk Rio, Rosa, Anissa, Frankie, Lukman. Mungkin Mas Lukman ya, yang dari Sumatera, gimana kira-kira kalau kegiatan spiritual di daerah Sumatera atau di Parmalim? Kedewasaan Oke, karena mengingat waktunya juga sudah, ini sebenarnya sudah sangat menarik, cuma waktunya kita keterbatasan, kita harus mengakhiri sampai di sini, maka sesi diskusi ini saya tutup. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus dan reaksi kepada para pemapar, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya, karena saya rasa cukup untuk sesi diskusi bersama. Pada kesempatan ini saya selaku moderator juga pemateri menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang telah menyempatkan waktu dan menyimak acara webinar sesi keempat ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton diskusi berikutnya karena masih ada 2 webinar lagi untuk besok hari Jumat, itu masih ada 2 lagi. Kebetulan kelompok saya sendiri ya, promosi nggak apa-apa. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, jika tertarik dan menginginkan buku, bisa menghubungi narah hubung kami, Saudara Frankie atau Saudara Lukman, atau mungkin juga bisa kontak ke Untak Universitas 17 Agustus Semarang. Kami nantinya ada 6 buku yang merupakan karya dari mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada saya selaku moderator ada salah-salah kata. Selamat sore, Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga Basengat, Kajubata, Limalangu, Karu Sumangat, Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Waktu saya serahkan kembali kepada host Saudara Adi untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih. Rahayu. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memandu acara Beda Buku pada siang menjelang sore hari ini. Acara selanjutnya penutup dari Bapak Andri Hernandi sebagai sekaligus menutupi acara Beda Buku pada siang hari ini. Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacu Ramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata, Limalangu, Kuruk Sumangga, Hong Ulung Basuki Langgeng. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda dalam acara webinar Bedah Buku ini, yang tentunya membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif atau yang disebut dengan VUCA. Kami sangat mengapresiasi waktu dan pemikiran yang telah Anda sumbangkan untuk menjadikan diskusi dan buku ini menjadi lebih berharga. Buku yang telah dibahas ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dijadikan pijakan utama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era disruptif ini. Kami yakin ya bahwa pemahaman lebih lanjut terkait dengan etika dan sistem nilai akan menjadi landasan yang kuat bagi kita semua untuk bersikap lebih bijak dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Semoga kita harapkan ya diskusi kita hari ini menjadi titik awal untuk refleksi lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai kepercayaan dapat membimbing kita dalam menghadapi dinamika zaman
Dan kita juga harus senantiasa memahami bahwa di tengah ketidakpastian dan perubahannya begitu cepat, tentu saja kearifan dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai etika dan sistem nilai kepercayaan dapat menjadi pemandu utama bagi setiap tindakan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada mahasiswa yang tadi menjadi narasumber, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita telah pelajari dapat menjadi inspirasi untuk perubahan yang positif dan tindakan sehari-hari kita. Terima kasih sekali atas partisipasi Anda semua. Mari kita terus berkembang dan berkontribusi positif dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan kita masih banyak webinar-webinar yang lain, dan tetaplah bijak dan teruslah memperkaya nilai-nilai kehidupan Anda. Terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Demikian acara webinar pada siang hari ini. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya akhiri dengan salam rahayu, horas maju-wajwa, tabipun sampurasun waras, adil katalinyo, baru camin kasuruga, basenggat kajubata, malinga malala, limalangu, sriwangko, tabea kursumanga, sansiote dormon, wah wah wah. Tabe salamat natalai, salam saujud, karendem malempang. Saya akhiri dengan salam rahayu, selamat siang, terima kasih. Bisa foto bersama. Terima kasih, Rambo Irwati. Sekarang kita bisa foto sama-sama. Bisa dihidupkan on cam. Beri senyum terbaik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang lain ini bisa dihidupkan kameranya. Atau sudah tidur? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Rai. Ya, izin memperkenalkan, ini Rambo Irwati adalah adik saya ini. Istrinya itu. Halo dari Sumba, salam dari Jakarta. Lukman. Adika itu. Tadi di kebun kok sekarang udah pindah, Mas? Udah beda alam. Harusnya di sana aja, lebih menyatu dengan alam ya. Saya izin live ya teman-teman.